Fidel Alejandro Castro lahir tanggal 13 Agustus tahun 1926 meninggal tanggal 25 November tahun 2016, adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Castro lahir di Biro Kuba. Dia lahir di luar nikah di lahan pertanian ayahnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1926. Ayahnya, Angel Castro y Argis, adalah seorang pendatang dari Galicia, Spanyol Barat Laut. Ia memperoleh keuntungan yang besar dari usaha penanaman tebu miliknya di Las Manacas, Biro, Provinsi Oriente. Setelah pernikahan pertamanya kandas, Angel Castro y Argis menjadikan pembantu rumah tangganya yang bernama Lina Rus González, yang berasal dari kepulauan sebagai gundiknya dan kemudian sebagai istrinya. Mereka dikaruniai 7 orang anak, salah satu di antaranya adalah Fidel. Pada saat masih berumur 6 tahun, Fidel Castro dikirim ke Santiago de Cuba untuk tinggal dengan gurunya, dan lalu ia dibaptis menjadi seorang Katolik pada usia 8 tahun. Berkat pembaptisannya, Castro diperbolehkan masuk sekolah asrama La Salle di Santiago. Di situ ia seringkali berperilaku nakal, sehingga ia dikirim ke sekolah Dolores yang dikelola oleh Yesuit di Santiago. Pada 1945, ia pindah ke El Colegio de Belén di Havana yang juga dikelola oleh Yesuit, tetap lebih bergengsi. Meskipun Castro menyukai sejarah, geografi dan debat di Belén, ia bukanlah murid yang unggul secara akademis, dan ia malahan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berolahraga. Pada 1945, Castro mengambil jurusan hukum di Universitas Havana. Walaupun ia mengakui bahwa ia buta politik, ia tetap terlibat dalam aktivisme di kampus dan budaya gangsterisme yang penuh kekerasan di universitas tersebut. Ia memiliki pandangan anti-imperialisme dan menentang intervensi Amerika Serikat di kawasan Karibia. Ia sempat mencoba maju menjadi ketua Federasi Mahasiswa Universitas dengan program kejujuran, kesusilaan, dan keadilan, tetapi ia tidak berhasil. Castro juga menjadi pengkritik tindakan korupsi dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Ramon Grau, dan ia menyampaikan pidato di muka umum mengenai permasalahan tersebut pada November tahun 1946 yang membuatnya disorot di halaman depan beberapa surat kabar. Pada 1947, Castro bergabung dengan Partido Ortodoxo, yang didirikan oleh politikus veteran Eduardo Chibas. Sebagai tokoh yang karismatik, Chibas memperjuangkan keadilan sosial, pemerintahan yang jujur, dan kebebasan politik, dan partainya juga membongkar kasus korupsi dan menuntut reformasi. Saat Chibas mencapai peringkat ketiga dalam pemilihan umum 1948, Castro masih tetap berkomitmen membantunya. Namun, kekerasan semakin parah setelah Grau mempekerjakan para pemimpin geng sebagai perwira polisi, dan Castro lalu mendapatkan ancaman kematian yang menuntut agar ia segera meninggalkan universitas. Walaupun begitu, ia menolak untuk tunduk dan mulai membawa senapan dan ditemani oleh rekan-rekannya yang juga dilengkapi dengan persenjataan. Kelak, saat Castro sudah berkuasa di Kuba, para pembangkang anti-Castro menuduhnya terlibat dalam tindakan-tindakan pembunuhan yang terkait dengan geng pada masa itu, tetapi tuduhan ini masih belum terbukti. Pemberontakan dan Marxisme, tahun 1947 sampai tahun 1950. Aku bergabung dengan rakyat, aku mengambil sebuah senapan di kantor polisi yang hancur akibat kerumunan. Aku menyaksikan revolusi yang terjadi secara spontan. Pengalaman itu membuatku semakin mengaitkan diriku dengan perjuangan demi rakyat. Gagasan Marxis yang baru berkembang di benakku tidak ada hubungannya dengan tindakan kami. Ini adalah reaksi spontan sebagai pemuda dengan gagasan Marti, anti-imperialis, anti-kolonialis, dan pro-demokrat. Pada Juni tahun 1947,
Castro mendengar kabar mengenai rencana ekspedisi pelengseran junta militer sayap kanan Rafael Trujillo di Republik Dominika. Sebagai Presiden Komite Universitas untuk Demokrasi di Republik Dominika, Castro bergabung dengan ekspedisi tersebut. Pasukannya berjumlah 1.200 orang, kebanyakan adalah orang Kuba dan orang Dominika di pengasingan, dan mereka berencana berlayar dari Kuba pada Juli tahun 1947. Akibat tekanan dari AS, pemerintah Grau berupaya menghentikan ekspedisi tersebut, tetapi Castro dan banyak pengikutnya berhasil lolos dari penangkapan. Sekembalinya di Havana, Castro memimpin demonstrasi mahasiswa yang mengutuk pembunuhan seorang murid SMA oleh petugas keamanan pemerintah. Protes tersebut, yang diiringi dengan tindakan keras yang diambil oleh pemerintah terhadap orang-orang yang dituduh komunis, berujung pada bentrok antara aktivis melawan polisi pada Februari tahun 1948, sehingga Castro mengalami luka berat. Pada masa itu, pidato-pidato publiknya sudah condong ke arah kiri dengan mengutuk kesenjangan ekonomi dan sosial di Kuba. Sebelum itu, ia seringkali mengkritik korupsi dan imperialisme AS. Pada April tahun 1948, Castro mendatangi Bogota, Kolombia, dengan sekelompok pelajar Kuba yang disponsori oleh pemerintahan Juan Perón dari Argentina. Di sana, pembunuhan seorang pemimpin sayap kiri yang bernama Jorge Eliezer Gaitan Ayala berujung pada merebaknya kerusuhan dan bentrok antara kelompok konservatif yang memegang kekuasaan dan didukung oleh tentara melawan kelompok liberal yang berhaluan kiri. Castro bergabung dengan kelompok liberal dan ia mencuri persenjataan dari sebuah kantor polisi, tetapi penyelidikan polisi yang diadakan setelahnya menunjukkan bahwa Castro sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan manapun. Sekembalinya di Kuba, Castro menjadi tokoh penting dalam unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga tiket bus. Pada tahun yang sama, ia juga menikahi Mirta Diaz Balart, seorang mahasiswi dari keluarga kaya, dan dari pernikahannya itu ia dapat melihat secara langsung gaya hidup kelompok elit di Kuba. Hubungan tersebut murni atas dasar cinta, meskipun keluarga dari masing-masing pihak sama-sama menentangnya, tetapi pada akhirnya ayah Diaz Balart memberikan mereka $10.000 untuk menjalani bulan madu selama 3 bulan di New York City. Marxisme mengajarkanku apa itu masyarakat. Aku bagaikan seorang pria yang tertutup matanya di hutan, yang bahkan tidak tahu di mana utara atau selatan. Jika kamu pada akhirnya tidak memahami sejarah perjuangan kelas, atau setidaknya gagasan yang sangat jelas terlihat bahwa masyarakat terbagi menjadi yang kaya dan miskin, dan bahwa beberapa orang menundukkan dan memperalat yang lainnya, maka kamu tersesat di hutan, tidak mengetahui apa-apa. Pada tahun yang sama, Grau memutuskan untuk tidak lagi ikut pemilu, dan pesta demokrasi tersebut kemudian dimenangkan oleh calon Partido Auténtico yang baru, yaitu Carlos Prio Socharas. Prio harus menghadapi demonstrasi massal setelah para anggota MSR, yang kini bersekutu dengan polisi, membunuh Justo Fuentes, yang merupakan teman Castro. Alhasil Prio bersedia menumpas geng-geng di Kuba, tetapi ternyata mereka terlalu kuat. Cara pandang politik Castro sendiri semakin bergerak ke arah kiri, dan ia sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Ia menganggap masalah-masalah yang dihadapi oleh Kuba sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kapitalis, atau kediktatoran borjuis, dan bukan kegagalan akibat politikus yang korup, sehingga ia mulai menganut paham Marxis bahwa perubahan politik yang berarti hanya dapat diwujudkan lewat revolusi proletariat. Selain itu, ia juga aktif dalam kampanye anti-rasisme yang dilancarkan oleh mahasiswa setelah ia mengunjungi kawasan-kawasan termiskin di Havana. Pada September tahun 1949, Mirta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Fidelito, sehingga pasangan tersebut pindah ke sebuah apartemen yang lebih besar di Havana. Castro masih tetap aktif di dunia politik dan bahkan bergabung dengan gerakan tanggal 30 September yang terdiri dari kaum komunis dan anggota Partido Ortodoxo. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk melawan geng-geng yang menggunakan kekerasan di universitas. Namun,
Prio gagal mengendalikan keadaan, dan ia malah menawarkan pekerjaan di kementerian-kementerian negara kepada para anggota senior geng-geng tersebut. Castro secara sukarela menyampaikan pidato atas nama gerakan tanggal 30 September pada tanggal 13 November yang membongkar perjanjian rahasia pemerintah dengan geng-geng. Hal ini menarik perhatian media nasional, tetapi geng-geng tersebut mengamuk dan Castro pun terpaksa bersembunyi, mula-mula di wilayah pedesaan dan kemudian di AS. Sekembalinya di Havana beberapa minggu kemudian, Castro berusaha untuk tidak menarik perhatian orang, dan ia memusatkan perhatiannya pada kuliahnya, hingga akhirnya ia lulus dengan gelar doktor hukum pada September tahun 1950. Karir hukum dan politik, tahun 1950 sampai tahun 1952. Castro menjadi salah satu pendiri kantor hukum yang ingin membantu orang-orang miskin di Kuba, tetapi usaha ini gagal secara finansial. Ia tidak peduli dengan uang atau materi, alhasil ia tidak dapat melunasi tagihannya, perabotannya pun disita dan listriknya diputus, sehingga membuat kesal istrinya. Pada November tahun 1950, Castro turut serta dalam demonstrasi pelajar di Cienfuegos untuk menentang pelarangan perkumpulan mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan, tetapi demonstrasi itu berujung pada kekerasan. Walaupun Castro sempat ditangkap dan didakwa melakukan tindak kekerasan, pada akhirnya hakim membebaskannya dari segala tuduhan. Castro masih menaruh harapan kepada Chibas dan Partido Ortodoxo, dan ia hadir saat Chibas bunuh diri atas dasar politik pada 1951. Castro lalu menganggap dirinya sebagai pewaris Chibas dan ia mencoba maju menjadi calon anggota Kongres untuk pemilu Juni tahun 1952, tetapi para anggota senior Partido Ortodoxo merasa khawatir dengan reputasi radikalnya dan menolak untuk mengangkatnya sebagai calon. Sebagai gantinya, ia dijadikan calon anggota Dewan Perwakilan di kawasan-kawasan termiskin Havana, dan ia pun mulai berkampanye. Partido Ortodoxo memperoleh banyak dukungan dan diprediksi akan meraih banyak suara. Pada masa kampanye, Castro sempat bertemu dengan Jenderal Fulgencio Batista, mantan presiden yang kembali terjun ke dunia politik. Walaupun mereka berdua sama-sama menentang pemerintahan Prio, pertemuan mereka tidak lebih dari sekadar basa-basi. Pada Maret tahun 1952, Batista melancarkan kudeta dan berhasil merebut kekuasaan, sementara Prio melarikan diri ke Meksiko. Batista menyatakan dirinya sebagai presiden, dan ia lalu membatalkan pemilu dan mengumandangkan sistem demokrasi terpimpin. Castro dan banyak orang lainnya menganggap sistem ini sebagai kediktatoran yang dikuasai oleh satu orang saja. Pandangan politik Batista lalu bergeser ke arah kanan dan ia mempererat hubungan dengan kelompok elit dan Amerika Serikat. Ia juga memutus hubungan dengan Uni Soviet, memberangus serikat pekerja, dan menindas kelompok-kelompok sosialis di Kuba. Castro lalu melayangkan beberapa tuntutan hukum terhadap pemerintahan Batista, tetapi upaya ini sia-sia, sehingga Castro mulai memikirkan cara-cara lain untuk melengsarkan rezim tersebut. Mengundurkan diri tahun 2006 sampai tahun 2008. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Setelah sempat dioperasi akibat pendarahan usus, pada tanggal 31 Juli tahun 2006 Castro menyerahkan tugas-tugas kepresidenannya kepada Raul Castro. Pada Februari tahun 2007, Raul mengumumkan bahwa kesehatan Fidel telah membaik dan Castro kembali membantu pemerintahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang penting. Pada tanggal 21 April Castro bertemu dengan Wu Guanzheng dari Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Hugo Chavez mengunjungi Castro pada bulan Agustus, dan Morales juga mendatanginya pada bulan September. Pada bulan yang sama, gerakan non-blok mengadakan KTT ke-14 di Havana, dan selama pertemuan tersebut organisasi ini sepakat untuk mengangkat Castro sebagai presiden organisasi tersebut selama setahun.
Saat mengomentari proses pemulihan Castro, Presiden AS George W. Bush berkata, "Suatu hari, Allah yang baik akan membawa pergi Fidel Castro." Setelah mendengar pernyataan ini, Castro yang merupakan seorang ateis berbalik menjawab, "Sekarang aku mengerti kenapa aku selamat dari rencana Bush dan presiden-presiden lainnya yang memerintahkan agar aku dibunuh. Allah yang baik melindungiku." Dalam sebuah surat yang berasal dari Februari tahun 2008, Castro mengumumkan bahwa ia tidak akan menerima jabatan Presiden Dewan Negara dan Panglima tertinggi, dan ia berkata, "Hati nuraniku akan terganggu jika saya mengemban tanggung jawab yang membutuhkan pergerakan dan pengabdian penuh, karena kondisi fisikku tidak mencukupi." Pada tanggal 24 Februari tahun 2008, Majelis Kekuatan Rakyat Nasional memilih Raul sebagai presiden. Raul sendiri mengatakan bahwa kakaknya tak tergantikan, dan ia mengusulkan agar Fidel tetap dimintai nasihatnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang genting. Usulan ini disetujui oleh 597 anggota Majelis Nasional. Masa pensiun, tahun 2008 sampai tahun 2016. Setelah memasuki masa pensiun, kesehatan Castro memburuk. Pers internasional menduga bahwa ia terserang divertikulitis, tetapi pemerintah Kuba menolak membenarkan dugaan tersebut. Ia masih berinteraksi dengan rakyat Kuba, menerbitkan sebuah kolom opini yang berjudul "Refleksi" di koran Granma, dan memberikan ceramah publik. Pada Januari tahun 2009, Castro meminta kepada rakyat Kuba agar tidak khawatir dengan kondisi kesehatannya yang memburuk, dan agar tidak terpukul jika ia harus menjemput ajal. Ia masih bertemu dengan pemimpin dan tamu asing, dan pada bulan yang sama foto-foto pertemuan Castro dengan Presiden Argentina Cristina Fernandez dirilis. Pada Juli tahun 2010, ia muncul di muka umum untuk pertama kalinya semenjak ia jatuh sakit. Ia menyambut para pekerja pusat sains dan memberikan sebuah wawancara televisi kepada Mesa Redonda. Di dalam wawancara tersebut, ia membahas ketegangan AS dengan Iran dan Korea Utara. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2010, Castro menyampaikan ceramah pertamanya di hadapan Majelis Nasional dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, dan ia menyerukan kepada AS agar tidak menyerang negara-negara tersebut dan juga memperingatkan AS akan bahaya Holocaust nuklir. Saat ditanya apakah Castro akan kembali ke pemerintahan, Menteri Kebudayaan Abel Prieto berkata kepada BBC, "Saya rasa ia selalu ada dalam kehidupan politik Kuba meskipun ia tidak dalam pemerintahan. Ia sangat berhati-hati terkait dengan hal tersebut. Perjuangan besarnya adalah urusan internasional." Pada tanggal 19 April tahun 2011, Castro mengundurkan diri dari Komite Pusat Partai Komunis, sehingga ia tidak lagi menjadi pemimpin partai. Raul kemudian terpilih menjadi penerusnya. Pada Maret tahun 2011, Castro mengecam intervensi militer NATO di Libya. Pada Maret tahun 2012, Paus Benediktus ke-16 mengunjungi Kuba selama 3 hari, dan selama kunjungan tersebut Paus sempat bertemu dengan Castro, meskipun Paus sebelumnya lantang bersuara menentang pemerintahan Kuba. Belakangan, pada tahun yang sama, telah terkuak bahwa Castro dan Hugo Chavez berperan penting dalam mengatur perundingan antara pemerintah Kolombia dengan kelompok gerilyawan yang berhaluan kiri jauh, FARC, untuk mengakhiri konflik yang telah terjadi sejak 1964. Kemudian, selama terjadinya krisis Korea Utara 2013, ia meminta agar pemerintah Korea Utara dan AS menahan diri. Ia menganggap krisis tersebut sebagai keadaan yang sulit dipercaya dan konyol, dan menurutnya perang tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Pada Desember tahun 2014, Castro dianugerahi penghargaan perdamaian Konghucu dari Tiongkok atas upayanya untuk mencari solusi damai dengan AS dan juga atas upayanya setelah ia pensiun untuk mencegah perang nuklir. Pada Januari tahun 2015, ia secara terbuka menanggapi pencairan Kuba, yaitu normalisasi hubungan AS dengan Kuba, dengan menyatakan bahwa meskipun hal tersebut merupakan langkah positif untuk menegakkan perdamaian di kawasan tersebut, ia masih tidak percaya dengan pemerintah AS. Ia tidak bertemu dengan Presiden AS Barack Obama saat Obama berkunjung ke Kuba pada Maret tahun 2016,
Walaupun ia mengirimkannya sebuah surat yang menyatakan bahwa Kuba tak butuh hadiah dari kekaisaran pada bulan April, ia muncul di muka umum dengan menyampaikan pidato di hadapan Partai Komunis. Ia menyadari bahwa tidak lama lagi ia akan tutup usia, tetapi ia meminta kepada hadirin untuk tetap mempertahankan idealisme komunis mereka. Pada September tahun 2016, Castro dikunjungi di rumahnya di Havana oleh Presiden Iran Hassan Rouhani, dan kemudian pada bulan yang sama ia dikunjungi oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kematian. Stasiun televisi pemerintah mengumumkan bahwa Castro menjemput ajal pada malam tanggal 25 November tahun 2016. Penyebab kematiannya tidak dijelaskan. Presiden Raul Castro memastikan kebenaran kabar tersebut dengan mengeluarkan sebuah pernyataan singkat, Komandan Utama Revolusi Kuba meninggal malam ini pada pukul 22.29. Castro tutup usia hanya dalam selang waktu 9 bulan setelah kakaknya, Ramon, meninggal pada umur 91 tahun pada bulan Februari. Jenazah Castro dikremasi pada tanggal 26 November tahun 2016. Prosesi pemakaman berlangsung di jalan tol utama Kuba dan menempuh jarak hingga 900 km untuk mengikuti rute Karavan Kebebasan pada Januari tahun 1959. Setelah masa berkabung selama 9 hari, abunya dikubur di pemakaman Santa Ifigenia, Santiago de Cuba.